Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tugas besar statistika judul pengaruh stres akademik, daya tindak, dan adaptasi sosial budaya terhadap kesehatan mental pelajar. Dengan anggota Satria Ruangsa dengan NIM 20201037 03111036 dengan Niswatun Hasanah Rusadi dengan NIM 201037 03111088. Di sini kesehatan mental memiliki arti penting dalam kehidupan seseorang. Dengan mental yang sehat, maka seseorang dapat melakukan aktivitas sebagai makhluk hidup. Kondisi mental yang sehat akan membantu perkembangan seseorang ke arah yang lebih baik di masa mendatang. Kesehatan mental adalah keadaan di mana seseorang mampu menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberi kontribusi terhadap lingkungannya. Sedangkan masalah kesehatan mental diartikan sebagai diartikan sebagai diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang menyesuaikan diri terhadap tuntunan dan kondisi lingkungan yang mengakibatkan ketidakmampuan tertentu. Ya, lanjut. Karena usia remaja 15 sampai 20 tahun, tidak sedikit dari mereka yang tidak bisa mengontrol emosi dengan baik. Jika sedang menghadapi masalah sehingga menyebabkan para para remaja tersebut mengalami stres berat. Bahkan banyak sekali kasus terjadi bunuh diri yang dilakukan remaja akibat dari stres tersebut. Sebagai contohnya yaitu stres akademik. Dianggap sebagai ketegangan emosi disebabkan oleh pengalaman dan perjalanan hidup sebagai pelajar di university dan membebankan bebanan yang hak kemampuan melebihi kemampuan mereka akan mengakibatkan respon fisikal, psikologikal, dan akhirnya beri kesan kepada para psikologi dan pencapaian akademik. Stres fisikal adalah stres yang mempengaruhi tingkah laku seperti suhu, pencahayaan, dan bunyi bising. Stres psikologi merujuk peristiwa yang mengakibatkan kesan emosi, dan stres psikosial adalah interaksi antara interpersonal yang mempengaruhi tingkah laku individu. Lanjut, strategi untuk mengatasi stres inilah yang dikenali sebagai strategi kemahiran berdaya tindak atau coping. Strategi kemahiran individu dalam berdaya tindak amat diperlakukan sebagai penyelesaian kepada situasi yang menekan. Daya tindak merujuk kepada sesuatu yang dilakukan oleh individu untuk mengatasi tuntutan yang membebani karena di luar keupayaan diri sendiri. Menyatakan bahwa daya tindak adalah kecenderungan seseorang untuk memberi respon dengan cara yang boleh diramalkan apabila berhadapan dengan keadaan tertentu. Metode yang kami gunakan yaitu survei. Survei adalah metode pengumpulan data dengan mengambil sebagian objek populasi tetapi dapat mencerminkan populasi dengan memperhatikan keseimbangan antara jumlah variabel, akurasi, tenaga, waktu, dan biaya. Pengumpulan data dengan metode survei memiliki banyak keuntungan. Kelebihan survei. Data yang diperoleh autentik, objektif, dan jujur karena berasal dari sumber data atau responden secara langsung. Dapat diterapkan untuk pengumpulan data dalam lingkup yang luas. Dan terakhir, dalam hal tertentu, efisien dalam penggunaan waktu pengumpulan data. Selanjutnya,
Kelemahan survei. Ada informasi terselubung dari responden, khususnya untuk informasi yang berkaitan dengan sifat, motivasi, atau perilaku responden. Terus ada responden terkadang tidak menjawab apa adanya, tetapi apa yang sebaiknya. Terus responden terlalu dibatasi pada jawaban-jawaban tertentu. Lalu responden sering tidak mengembalikan kuesioner. Dan yang terakhir, sering muncul jawaban-jawaban yang tidak diinginkan dan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Niswatun. Yang selanjutnya, dari hasil pengumpulan data yang kami lakukan menggunakan kuesioner Google Form, ada beberapa yang dapat kami analisis. Pada kasus pengaruh stres akademik, daya tindak, dan adaptasi sosial budaya terhadap kesehatan mental pada remaja. Sebagian besar yang mengalami hal ini adalah remaja yang berusia 17-20 tahun. Pada fase ini, remaja biasanya mulai mencari identitas diri, apalagi saat sudah berada di usia 17 tahun. Ada kemungkinan mereka semakin memikirkan tujuan hidupnya kelak. Pada umur 17-20 tahun, memang menjadi masa di mana kita banyak memikirkan banyak hal atau lebih dikenal overthinking. Selain itu, juga pada usia tersebut, awal dari manusia mulai beranjak dewasa, yang dimana mereka harus memikirkan masa depan dan hal apa yang akan mereka lakukan untuk masa depan mereka. Yang mengalami hal seperti ini juga sebagian besar adalah perempuan. Mengapa demikian? Karena perempuan cenderung banyak memikirkan hal yang membuat dirinya stres karena perempuan lebih menggunakan perasaan. Sedangkan laki-laki juga mengalami kasus seperti ini tetapi tidak banyak karena laki-laki lebih mudah menahan pikiran-pikiran buruk yang memenuhi otak mereka dan cepat melakukan tindakan yang harus mereka ambil. Karena lelaki lebih menggunakan logika. Depresi bisa terjadi pada siapa saja. Namun wanita dikatakan 2 kali lebih mudah menderita depresi daripada pria. Salah satu faktor yang diyakini berperan meningkatkan resiko ini adalah perubahan hormonal. Depresi pada wanita bisa menimbulkan beragam keluhan dan gejala mulai dari rasa sedih, kehilangan minat dan semangat untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan, hingga munculnya keinginan bunuh diri. Beratnya keluhan akan bergantung pada tingkat depresi yang terjadi. Setelah melakukan survei mengenai pengaruh stres akademik, daya tindak, dan adaptasi sosial budaya terhadap kesehatan mental pelajar, ternyata remaja usia 17-20 tahun yang banyak mengalami stres akibat permasalahan dalam dirinya dan dari lingkungan sekitarnya. Dan juga setelah kami mengetahui penyebab dari terjadinya stres pada remaja, kami dapat mengambil langkah yang tepat untuk mengatasinya. Setidaknya kami akan berusaha agar orang-orang terdekat kami tidak mengalami hal serupa. Dengan cara melakukan pencegahan seperti peka terhadap lingkungan sekitar, seperti berbicara bencengkrama, mengajak melakukan hal-hal yang positif, atau lebih singkatnya itu self-talk. Dengan adanya orang-orang yang peka tersebut, maka akan memberi dampak yang besar bagi mereka yang mengalami stres karena mereka merasa tidak sendiri. Dan kami ingin memberi saran bahwa konsultasi pada psikolog juga sangat penting bagi kita yang merasa terdapat hal-hal yang tidak nyaman dalam diri kita. Karena selain menjadi pendengar dan pemegang rahasia yang baik, psikolog juga mampu memberikan saran serta solusi agar kita dapat keluar dari masalah tersebut, setidaknya mengurangi beban pikiran yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Di sini, dapat kita lihat jawaban para responden, yaitu di usianya lebih banyak atau sebagian besar itu 17-20 tahun, dan yang mengalami ini lebih banyak itu perempuan. Lalu pekerjaan mereka itu kebanyakan pelajar, sebagian besar pelajar. Dan yang menjadi penyebab mereka merasa stres itu sebagian besar adalah pendidikan atau masa depan.
Dan cara mengatasi stres mereka tidak ada yang memilih konsultasi pada psikolog. Harusnya psikolog itu sangat berperan penting pada masalah stres yang dialami. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.